Kampanye akbar Partai Nasdem di Deli Serdang, Sumatera Utara menjadi kampanye akbar Partai Nasdem terbesar di Indonesia. 200.000 orang menyebut di lapangan Reformasi Deli Serdang, dan inilah momen kali kedua Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh serta calon Presiden Anies Baswedan berduet dan berbagi panggung orasi untuk menyuarakan perubahan. Sumatera Utara adalah salah satu provinsi penentu. Bila di Sumatera Utara perubahan menang, maka nasional insya Allah kita akan berhasil. Tugas dari semua yang hadir di sini, tugas sama-sama hadir di sini. Kita di sini membawa harapan, bukan mengharapkan bayaran. Betul. Karena itu kita punya tugas bersama. 14 hari lagi, setiap kita mengajak 10 orang untuk memilih nomor. Pilih nomor. Hadir di TPS, ajak 10 orang, dan selesai pemungutan jam 1, semua kembali ke TPS, ikut mengawasi jalannya penghitungan suara. Kita tidak ingin suara untuk perubahan bisa hilang. Demokrasi harus kita jaga sama-sama. Siap menjaga demokrasi. Selain meminta masyarakat untuk menggunakan hak politiknya pada 14 Februari nanti, Anies Baswedan dengan lantang menyerukan semangat perubahan demi menjadikan Indonesia lebih baik, lebih bersih, dan menjadi negeri yang adil dan makmur. Bahwa negeri ini diatur dengan etika. Etika dijunjung tinggi, kehormatan negara dijaga, tidak menggunakan negara untuk kepentingan-kepentingan pribadi dan keluarga. Kita ingin mengembalikan itu. Apakah saudara-saudara setuju? Kita juga menyaksikan praktek-praktek korupsi yang merajalela. Betul. Haruskah kita diamkan? Haruskah kita biarkan? Haruskah kita berantas? Harus diberantas. Perubahan membawa pesan untuk kita mengembalikan tata kelola pemerintahan yang benar. Sumatera Utara menjadi salah satu persinggahan rangkaian safari politik Ketua Umum Partai Nasdem menjelang pemilu 2024. Surya Paloh mengingatkan, stabilitas politik dan keamanan sangat rentan terganggu akibat kecurangan dan pelanggaran pemilu yang tak lagi malu-malu. Maka kalaulah jalannya proses demokrasi untuk melaksanakan pemilihan itu terganggu,
baik oleh orang-orang yang tidak memahamin, tidak mengerti esensinya, betapa pentingnya pemilu yang bebas, pemilu yang bersih, pemilu yang adil, tapi sengaja mengotorinya, merusaknya. Saudara-saudara, kita insya Allah tidak tinggal diam dan kita akan hadapin itu. Bukan hanya kita, tapi kita yakin dan percaya seluruh komponen, seluruh elemen masyarakat dengan berbagai latar belakang yang ada dan mereka miliki, apabila mereka masih mempunyai hati dan nuraninya, dan apabila mereka masih mampu menjaga akal sehatnya, mereka pasti akan menyatakan tidak ada tempat untuk mereka yang merusak jalannya perdamaian untuk melaksanakan pemilu. Tidak ada tempat bagi siapapun yang mengintervensi pemilu, saudara-saudaraku semuanya. Kita akan hadapi itu. Kita akan hadapi itu. Rakyat akan hadapi itu. Dan tentu ini akan membahayakan stabilitas nasional yang kita miliki pada saat ini. Artinya apa? Artinya kita berjudi dengan satu situasi yang tidak perlu sebenarnya harus terjadi. Selain itu, Surya Paloh juga mewanti-wanti agar jangan ada pihak yang memaksakan kehendak demi memenangi pemilu dengan berbagai cara. Seperti misalnya dengan memanipulasi bantuan untuk rakyat miskin yang berbungkus kepentingan politik. Buat apa pemilu? Hanya untuk memuaskan hawa nafsu, kepentingan memenangkan satu kelompok, satu golongan semata-mata? Buat apa pemilu? Buat apa pemilu untuk memaksakan dan mengajar masyarakat bukan membangun kesadaran semakin pintar, tapi membodohin rakyatnya sendiri? Tidak ada artinya pemilu. Rakyat yang miskin memang harus dibantu. Itu bukan hanya pekerjaan pemerintah semata-mata. Kita semua harus ikut bertanggung jawab. Bahwasanya si kaya, si yang punya harus membela dan membantu si miskin. Semangat kegotong royongan, semangat musyawarah dan mufakat, semangat membangun rasa di antara kita ini lebih hebat, saling menghargai satu sama lain, lebih penting dari bantuan 10 kilogram beras, saudara-saudaraku semua. Itu lebih berharga daripada sekian ratus ribu rupiah yang diperlukan oleh rakyat miskin itu sendiri. Kita sepakat untuk itu. Yang miskin harus terbantu. Dan memang itulah tugas pemerintah. Kita tetap akan mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah yang memang berarti untuk kemaslahatan masyarakat, bangsa dan negara yang kita cintai ini. Kita tetap mendukung berbagai kebijakan itu. Tetapi kebijakan yang kita anggap kurang tepat, kebijakan yang membawa konsekuensi bukan kita semakin maju tetapi mundur, kita katakan stop, jangan lanjutkan itu. Surya Paloh mendorong masyarakat harus mampu berpikir kritis, memilih dan memilah yang baik dari yang buruk, yang benar dari yang salah. Karena di mata Surya Paloh, tugas para elit seharusnya memberikan pendidikan politik kepada rakyat, bukan justru merelakan diri menjadi alat kekuasaan. Demokrasi itu artinya adalah kebebasan mengeluarkan pendapat, bersarikat. Dan kita memiliki itu, memilih. Itu hak kita. Tapi kewajiban kita juga untuk mengimbangi hak-hak yang kita miliki. Yaitu bangun kesadaran kita. Kewajiban kita sebagai warga negara. Bahwasanya kita berpikir secara kritis. Kita berpikir secara objektif. Yang benar, katakan itu benar.
Yang benar, katakan itu benar. Tetapi yang salah, walaupun kepada adik sendiri, walaupun kepada saudara yang kita sayangin sendiri, walaupun kepada orang yang kita sayangin dan kita usung sendiri, kita harus berani secara jujur menyatakan tidak, karena dia salah, saudaraku semuanya. Demokrasi itu akan efektif apabila ada keseimbangan hak dan kewajiban. Nah, disinilah pemuka-pemuka masyarakat, elit-elit bangsa ini termasuk tokoh-tokoh partai politik untuk lebih mengedepankan kepentingan publik, membangun kesadaran bangsanya sendiri, bukan numpang terhadap kebodohan demi kebodohan bangsanya. Demi kepentingan pribadi kelompoknya, kiri, ikut kiri. Kanan, ikut kanan. Mundur. Maju. Atas. Bawah. Bukan anak Medan namanya itu. Maka kepada saudara kita yang berada dari Sumatera Utara ini, kita katakan, ini Medan, Bung. Ini Sumatera Utara. Itu boleh gertak sana, gertak sini, di mana-mana. Jangan coba-coba gertak di Sumatera Utara ini. Jangan coba. Kita lawan. Kita lawan. Sementara itu, Jenderal Lapangan Pemenangan Partai Nasdem, Prananda Surya Paloh, yang mengemban tugas sebagai Ketua Bapilu Partai Nasdem, optimis Partai Nasdem menang besar di Sumatera Utara dalam pemilu 2024. Indikasi kemenangan besar Nasdem di Sumatera Utara terlihat dari ratusan ribu kader, simpatisan, dan masyarakat umum yang memadati lapangan reformasi Deli Serdang. Dan inilah kampanye akbar Nasdem terbesar di Indonesia. Ya, memang ini adalah basis Partai Nasdem ya. Dan memang target kami di seluruh Pulau Sumatera tidak ada kursi yang kosong. Dan memang kami optimis Amin akan menang paling tidak di Sumatera Utara. Dan ini kita bisa melihat sendiri animo sampai dengan jam 6 ini bentar lagi maghrib. 200.000 kurang lebih masanya ya, dan ini tidak ada pemaksaan. Ini relawan Anies, gabungan Partai Nasdem, mungkin ada PKS dan PKB. Tetapi saya pastikan kami akan all out untuk memenangkan Amin dan juga Nasdem di Sumatera Utara. Kecurangan dalam proses pemilu menjadi atensi Prananda Surya Paloh kepada seluruh caleg, kader, dan simpatisan Partai Nasdem agar mewaspadai dan mengawasi serta mengawal penghitungan suara Partai Nasdem. Tolong jagalah suara, karena mungkin akan terjadi kecurangan-kecurangan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi saya tetap optimis ya, demokrasi kita sudah di jalan yang benar mungkin. Jangan dikutak-katik atau dirusak ya. Di Tanah Batak, Partai Nasdem optimis menang besar di pemilu legislatif. DPW Partai Nasdem Sumut menargetkan meraih 7 kursi DPR, 20 kursi DPRD Provinsi, dan 173 kursi DPRD Kabupaten Kota. Partai Nasdem Sumut juga menargetkan perolehan suara 70% suara untuk paslon nomor urut 1, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.